Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di majelis basmalah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua kalinya tak luput salawat serta salam kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau membawa Islam dari zaman unta ke zaman Toyota. Yang tak luput saya ucapkan atur terima kasih kepada tuan rumah dan para pengurus majelis basmalah karena telah memberikan wadah atau tempat bagi kami untuk mengerjakan tugas, yaitu tausiah, lebih tepatnya sharing ilmu aja karena kami juga masih belajar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, yaitu 7 golongan yang oleh Allah akan dilindungi di hari kiamat, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salat serta salam tercurahkan kepada beliau, qala sabatun yudillihuma lillahi fidillahi yauma, dan ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La dilla illa dalilan, yaitu di hari kiamat naungannya itu hanya dari Allah. Yang pertama, imaman adilun, yaitu adalah seorang imam atau seorang pemimpin yang adil. Dalam arti seorang pemimpin itu bagaimana setelah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa id qala bismillahirrahmanirrahim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemimpin. Dalam arti pemimpin itu adalah karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah itu yang paling sempurna, di mana manusia diciptakan oleh Allah diberi akal, diberi nafsu, sedangkan tidak berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain. Seperti syaitan, mereka hanya dibekali oleh nafsu, dan sedangkan malaikat tidak dibekali oleh nafsu. Terus dalam hadis lain yaitu dijelaskan wa an Habib Umar radhiyallahu an, dan dari Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan akan dimintai pertanggungjawaban, an ra'iyati ila imamun ra'in wa muslimun, pertanggungjawaban imam itu dipimpin, wa mas'ulun akan dimintai an ra'iyatihi atas kepemimpinannya. Jadi dari hadis ini juga dijelaskan rajulun, seorang laki-laki, ra'in fi ahlihi wa mas'ulun, adalah pemimpin dalam keluarganya, wa an ra'iyati, dan seorang perempuan ra'iyati fi baitin, adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam arti seorang istri itu bertugas membimbing para anak-anaknya. Raja'aha wa mas'ulatun, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Lanjut kedua dari hadis yang pertama, wasabatun sawa'an fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh darinya keridhaan untuk beribadah. Dalam arti untuk terutama untuk saya dan teman saya, dan para jamaah mungkin yang mempunyai anak, mungkin dibimbing agar taat kepada Allah, rajin beribadah. Wa rajulun qablu wa ma'lun,
yang maka perkara seseorang yang hatinya terikat bil masjid, yaitu kepada masjid. Jadi kita yang rajin-rajin beribadah, sholat ke masjid berjamaah, itu insya Allah akan diberi naungan oleh Allah di hari akhir. Warajulani tahabba fillah, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mungkin dengan adanya majelis ini kita berkumpul, kita tumbuh rasa simpati, rasa sayang, rasa cinta kepada sesama muslim. Dia akan diberikan naungan oleh Allah. Jim'ata alaihi watarafaqo, berkumpul karena Allah. Wa alaihi rajulun wa da'watin, dan seseorang yang diajak perempuan, imra'atu datil masjid, yang berpangkat, wa jamalun, dan cantik. Faqala inni akhafullahu wa rajulun, maka menjawab, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Misalnya maksudnya ketika kita, terutama yang mungkin punya anak-anak kecil yang bujang-bujang, ketika diajak oleh seseorang yang cantik untuk berbuat maksiat dan berpangkat juga, diajak untuk berbuat maksiat, dia menolak. Dia takut, dia menjawab, saya takut kepada Allah, saya takut akan azab Allah. Insya Allah itu akan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasaddaqa bisodaqatin, dan seseorang yang bersedekah, wa akhfaha hatta, sampai tangan kirinya tidak tahu. Jika maksudnya dalam tangan kirinya tidak tahu, itu tangan kiri bukan diartikan tangan kiri kita, melainkan jangan sampai ketika kita bersedekah itu orang lain mengetahui berapa jumlah nominal yang kita sedekahkan. Ma tunfiku yatmuhu, yang sedekahnya tangan kanannya. Warajulun dakarallahu, dan seseorang yang berzikir kepada Allah. Khalian wa fadat annahu muttafaqun alaih, dan kemudian mengalir air matanya. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita khusyuk dalam berzikir, kita merasa dekat kepada Allah sampai meneteskan air mata, insya Allah itu akan diberi lindungan oleh Allah di hari kiamat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hadis ini. Mohon maaf jika ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan kepada hadirin majelis basmalah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.